Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman. Bertemu bersama saya Hendy Kurniawan di Mata Lokal Memilih. Kali ini kita sudah kedatangan tamu di studio 52 Tribun Jogja. Bro Komarudin, Sip. Ketua DPW Ya. Partai Solidaritas Indonesia DIY. Oke. Sehat Mas Komar. Alhamdulillah. Bro Komar. Ini manggilnya Bro Komar aja ya? Ya, Bro Komar. Iya. Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Hendy juga moga sehat juga. Amin, amin. Terima kasih atas kedatangannya ke sini. Siap, Mas. Kita ngobrol-ngobrol santai Iya. terkait dengan apa yang akan dilakukan PSI di Banyak. 2024. Nah, oke, kita mulai dari satu ini, Mas. Bro Komar, gini. Iya. PSI membranding partai ini adalah sebagai partai yang boleh dibilang revolusi, progresif lah ya. Progresif karena anak muda menjadi cara utama. Artinya bahwa agak sedikit banyak berbeda dengan partai-partai yang sudah settle, partai-partai yang sudah mapan lama ini yang banyak diisi generasi tua. Apa yang diharapkan PSI dan apa yang akan dilakukan dikerjakan PSI untuk anak muda DIY? Kita ngomong konteks DIY dulu nih. PSI memang didesain ya menjadi partai ya yang semua orang itu bisa menjadi apapun di PSI. Dia ingin menjadi ketua umum dimungkinkan ya. Menjadi caleg tanpa mahar. Ya ke depan juga menjadi kepala daerah dari PSI juga tanpa mahar, Mas. Jadi partai ini didesain betul-betul ya seperti ya seorang Jokowi, Mas. Jokowi itu bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi presiden ya, Mas. Mimpi Indonesia ke depan yang harus begitu, Mas. Ya. Semua anak bangsa ini bisa menjadi apapun. Sebenarnya itu ini ya semangat PSI kan itu ya. Yang konteks Jogja ya kita saat ini ya mempersiapkan ya, bakal calon legislatif ya, itu hampir 60% itu anak-anak muda, Mas. Ya. Ada berapa, Mas? Sekitar 60% itu anak muda, Mas. Totalnya caleg kita PSI itu untuk seluruh DIY? Seluruh DIY untuk DPRD provinsi, kabupaten kota dan DPR RI sekitar 253 caleg. Oke. Totalnya seharusnya 283. Dan hampir 60% itu anak muda, Mas. Ya ada yang 22 tahun. Ya umur ini ya paling minimum ya. Paling muda? Paling muda. 23 deh. Maaf, 23 masalahnya. Belum lama lulus kuliah tuh? Iya. Kemudian ya juga ada juga yang paling tua, Mas. Paling tua di umur berapa? Pak Laurentius itu umurnya mendekat kepala 7 lah. Ya, kita juga meminta bimbingan ya. Anak muda ini juga harus ada orang-orang tua. Karena bagaimanapun, Mas, kalau bawa mobil itu ya harus juga lihat ini juga ya, apa namanya? Spion ya. Karena kenapa? Kita juga harus belajar pada orang-orang yang lebih tua ya. Bukan berarti partai ini menegasikan ya orang-orang tua. Kemudian sekarang itu kombinasi ya, antara tua dan muda. Tapi kalau di rata-rata ada di umur berapa? Di bawah 40 kah? Rata-rata dominasi? Dominasinya di bawah 40, Mas. Oke. Karena memang ini juga ya, karena memang sekarang itu pemilih kan sekitar 60% itu ya di umur 17 sampai dengan 35. 60%. Apa yang ditawarkan kepada anak muda? Artinya bahwa menurut saya ketika semua caleg, bukan semua, dominan diisi oleh calon yang berumur di bawah 40 tahun. Suara anak muda pasti lebih dekat, gitu kan. Dan anak muda di DIY banyak. Iya, benar betul. Diisi oleh orang-orang kreatif gitu. Iya. Apa yang ditawarkan oleh PSI terhadap anak muda? Terkait dengan Yang pertama, Mas, persoalan.
problem bonus demografi kita kan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, Mas. Ya, yang kedua mereka ini juga kesempatan mengenyam pendidikan misalnya. Maka kemudian PSI mengartikulasikan ya dalam bentuk-bentuk ya konkret ya. Kita bagaimana meminta pemerintah ya DIY dengan membuka lapangan pekerjaan ya, bagi kaum milenial. Ya. Kemudian juga bagaimana ya PSI ini ya, ketika nanti 2024 mendapat perolehan kursi, kita harus bekerja sama ya dengan Dewan Pengupahan dan pemerintah DIY mendesak ya terkait dengan upah yang layak. Ya. Upah yang layak tentunya harus rasional juga ya, karena penentuan upah yang layak ya bagi seorang pekerja atau buruh itu jelas ada Dewan Pengupahan ya. Dan DIY ini harus menyuarakan ini karena kalau kita lihat sekarang itu upah minimum provinsi DIY 2,1 ya kalau 2023 ya, dan itu tidak berbanding lurus ya dengan kebutuhan dasar. Mas bisa lihat sendiri tanah DIY itu 1 meter itu rata-rata berapa? Apalagi di utara udah nggak terbeli itu buat anak muda. Dengan gaji 2,1. Itu menjadi isu krusial bagi anak muda DIY. Saya kira iya. Karena memang anak-anak muda ini kan mereka tentunya ya akan memilih hidup mandiri. Pasti mereka harus ada properti dong gitu ya. Ya apartemen gitu ya ataupun rumah ukuran yang bisa mereka. Jangankan apartemen, rumah subsidi aja susah. Susah dengan gaji 2,1 Mas. Dan ini memang harus dibicara ulang ya. Ini tidak jangan dianggap ini sesuatu yang tidak mungkin. Saya kira mungkin. Ya. Apa yang menjadi hambatan di DIY, Mas? Hambatan di DIY yang pertama saya melihatnya proaktif pemerintah. Ya. Pemerintah bisa jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena UMP itu Mas, upah minimum provinsi ya. Itu ada di kebijakan di provinsi. Ada Dewan Pengupahan Provinsi. Dan itu Dewan Pengupahan itu juga komposisinya itu ada representasi pemerintah, ada representasi serikat pekerja serikat buruh, kemudian ada representasi dari pengusaha. Mereka lah ya yang mendesain ya upah minimum yang layak. Ya. Saya kira kenapa kemudian pertanyaannya selama ini buruh itu atau pekerja di DIY itu atau kaum milenial di DIY tidak bersuara itu? Ya. Apakah tidak terakomodasi? Dan saya pikir tidak terlalu terakomodasi. PSI siap mengakomodasi itu semua. Kita makanya kemudian kita Partai Anak Muda ini PSI siap ya mengakomodasi itu. Apabila PSI menang 2024 ini harus disuarakan Mas. Ya, ini tidak tidak ada orang yang selama ini menyuarakan secara masif. Dan PSI saya kira saya selaku ketua DPW ya berkomitmen ya untuk menyuarakan lapangan pekerjaan ya kesempatan kerja dan upah minimum yang layak ya bagi kemanusiaan bagi kaum milenial. Itu harus dilakukan. Menurut Bro Komar berapa sih yang layak di DIY? Itu memang harus dihitung Mas dari kalau kita ngomong survei, iya. Banyak survei yang dilakukan oleh teman-teman banyak. Gitu. Tentunya kan kebutuhan harus berangkat dari kebutuhan ya. Bukan dari keinginan dong ya. Kebutuhan yang layak. Dewan Pengupahan harusnya menghitung ya kebutuhan yang layak itu bagi pekerja ya, nantinya tentunya bagi kaum milenial ini yang juga harus sesuai ya dengan standar-standar kemanusiaan ya. Selama ini standar kemanusiaannya komposisinya ya. Saya kira gini. Misal Mas 2,1 juta. Mas punya anak 2 sekolah.
SD aja dong. Swasta pula. Swasta pula. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin bisa. Berarti harus negeri ya? Iya. Kalau 2,1. Oke. Bayangkan ya, berarti kan berempat Mas di dalam rumah itu. Tentunya kan 3 kali makan dong, 3 kali makan sehari ya. Berapa sih 3 kali makan sehari kalau bisa dihitung? Ya sampai dihitung begitu. Kemudian liburan mereka. Kemudian tingkat protein. Ini bisa dihitung Mas. Dewan Pengupahan ada cara menghitung itu. Sampai dengan UMP hanya 2 juta sekian. Saya nggak tahu. Ya. Bagaimana mereka menyewa tempat tinggal. Ya. Jakarta kalau nggak salah 4,7 juta ya. DIY sama Jawa Tengah memang paling rendah. Yes. Ya. Dan itu harus dibicara ulang. Saya kira sesuatu yang lain tuh mungkin lah ya. Maksudnya yang lebih ini mungkin. Karena memang juga UMP itu juga memang harus dihitung faktor inflasi ya. Saya nggak tahu juga ya teman-teman dari Dewan Pengupahan menghitungnya potensi inflasi di Jogja seperti apa. Saya kira itu Mas. Oke. Salah satu cara mengubah apa yang belum bisa dilakukan secara ideal dalam konteks hidup bernegara adalah bergabung dengan partai politik. Itu yang banyak diyakini oleh orang. Masuklah ke dalam sistem dan rubahlah dari dalam. Tanpa itu agak sulit dilakukan. Anak muda cukup, saya pikir banyak yang menyatakan bahwa politik itu sesuatu yang mengerikan gitu loh. Apakah PSI melihat itu dan ingin mengubah stigma itu? Dan bagaimana caranya? Sebenarnya politik itu ya tidak juga seperti yang dipersepsikan seperti itu. Pak Jokowi itu Mas, ya, membangun jalan tol dari Jakarta sampai dengan Jawa Timur, ya, yang dulunya setiap mudik rata-rata masyarakat ya, yang mudik itu 2 kali 24 jam baru sampai tujuan Mas. Sekarang ini ya nggak sampai 12 jam sampai tujuan. Itu karena apa? Karena politik. Kebijakan politik ya. Ini semua apa yang kita nikmati sekarang tuh produk politik. Produk politik ya. Jadi nggak juga yang politik wah ini seram gitu ya. Ada juga ya bayangan-bayangan itu bagi anak-anak muda karena memang politik kita selama ini kan politik patronase. Ya. Yang tua itu ya harus disembah gitu ya. Ya harus di ini. Di PSI nggak begitu Mas. Kita egaliter. Dan di PSI itu dimungkinkan menjadi apapun. Lu punya cita-cita menjadi presiden, lu punya cita-cita jadi bupati, lu punya cita-cita jadi anggota dewan, lu punya cita-cita jadi ketua umum pun dimungkinkan. Itu yang disuarakan oleh Giring Ganesa. Iya. Giring juga. Beliau itu kan bukan siapa-siapa, dia di ketua umum Mas. Dan pernah nyapres. Mendeklarasikan menjadi seorang capres. Saya bukan siapa-siapa bisa jadi ketua PSI DIY. Ya. PSI menawarkan narasi yang lebih konstruktif ya untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya. Khususnya bagi kaum milenial. Ya. Mereka ini loh wadah politik yang disiapkan oleh PSI. Ya. Tentunya partai-partai lain juga menyiapkan pastilah ya. Gitu sih. Apa yang dilakukan untuk menggait anak muda di Jogja? Kita ngomong di ya. Ini gudangnya anak muda nih di sini. Selama ini memang kita selalu bertemu ya. Bertemu dengan beberapa komunitas mereka. Tentunya jadi begini. Saya kenal beberapa hari yang lalu, saya baru tahu ternyata teman-teman anak-anak muda DI ini Mas, dia melapor ke saya ke DPW. Bro Kamar, ini tempat pembuangan sampah yang di Piyungan penuh dipindahin ke Cangkringan. Cangkringan itu daerah ya serapan ya. Artinya mereka mengatakan daerah serapan itu apabila itu ditumpuk dan di tempat pembuangan sampah
dapat dipastikan gitu ya. Dari serapan pembuangan sampah itu, daerah Sleman dan kota DIY, kota Yogyakarta itu akan tercemar dengan air dan pencemaran dari sampah itu. Ini kan artinya kan teman-teman milenial ini ada kepedulian ya terkait dengan problem sampah. Kemudian saya tanya apa bedanya piungan? Dia mengatakan piungan itu, Bro Kamar, ya, itu memang hamparan ya dengan kedalaman tertentu ditumpuk sampah. Akhirnya kemudian menjadi ini kan seperti bukit atau gunung ya. Tetapi di cangkringan itu memang ketinggian luar biasa dan itu daerah serapan. Dan itu daerah serapan itu dapat dipastikan pencemaran ya atau limbah dari sampah itu akan diserap ya sampai dengan ke daerah kota Jogja ke bawah ya. Ini kan luar biasa. Saya bilang mungkin minggu depan kita ketemu, kita bicarakan ya terkait isu ini. Saya melihat milenial itu sekarang tuh concern pada isu kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, Mas. Ya. Yang kedua itu memang isu lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Itu mereka fokus itu. Ya memang Indonesia sedang mengalami bonus demografi kan, itu nggak bisa dipungkiri. Artinya angkatan kerja ini memang 2025 ini akan booming. Bagaimana pemerintah ya dengan perangkatnya harus siap ya menyiapkan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja sih. Artinya ada lapangan pekerjaan baru ya atau daerah potensi ekonomi baru yang harus dikembangkan untuk bisa menyerap tenaga kerja. Saya kira itu. Artinya PSI DIY membuka kanal-kanal atau ruang komunikasi yang sangat bisa diakses oleh anak-anak muda. Bisa. Kita misalnya nih anak pengen datang nih, ada sekelompok anak muda yang resah. Dia punya awareness tentang ecological issue gitu misalnya. Ya apa yang terjadi sekarang kita sedang hadapi sekarang persoalan sampah gitu. Wah, aku pengen ngobrol ke siapa ya? Wah, cobalah aku menyuarakan ini ke wadah yang sebagai bentuk entitas politik aku datang ke PSI. Segampang apa mereka bisa datang ke sini dan bagaimana caranya? Sekarang begini, kita kan ini era digital ya. PSI itu bisa diakses tidak harus datang ke kantor, Mas. Kita ada PSI ID ya, itu ada kolom juga itu wilayahnya gitu ya. Kemudian website PSI ID, kemudian juga bisa ke media sosial DPW PSI ya. Ada Facebook ya, ada Twitter, ada Instagram. Ya bisa saja kita berkomunikasi lewat tersebut gitu loh. Tapi adakah ruang diskusi yang bisa didiskusikan bareng? Bisa. Kita kan kalau istilah kita kopi darat, Mas. Oke, ya. Bisa saja kita kopi darat. Iya, kopdar misalnya. Kopdar ngobrolin tentang ini gitu. Bisa. Dan kita juga sering melakukan itu ya dengan komunitas-komunitas ya. Tentunya sebagai partai anak muda ya kita mendatangin ya kopi darat bersama itu ya, ngopi. Ya dengan santai. Apa sih solusinya? Tidak semua kemudian ini hanya menggerutu. Tapi apa solusinya? Ya. Misalnya teman-teman milenial yang beberapa hari yang lalu datang ke kantor ya, tapi tentunya lewat ini. Mereka chat dulu ya lewat media sosial kita. Kemudian kita ketemu, ya udah kopdar di DPW aja. Mereka datang, mereka memberi informasi ya. Kemudian saya bilang, ya memang otoritas yang merelokasi ya tempat pembuangan sampah itu memang pemerintah provinsi ya, gubernur DIY ya. Dan juga ya harus meminta kepada gubernur DIY untuk mempertimbangkan ulang ya terkait dengan di daerah serapan. Mungkin bisa ditunjuk daerah lain. Dan ini sebenarnya nggak tabu. Saya kira bagi teman-teman milenial nanti kita ini deh audiensi. Ya. Itu kan menarik ya. Tawarannya apa? Jalannya apa? Audiensi dulu deh. Nggak mungkin dong tawaran konkretnya apa beli tanah oleh kita gitu, nggak mungkin karena memang ini harus difasilitasi oleh pemerintah gitu sih. Bro Komar,
2024 target PSI di DIY. Kita untuk provinsi itu kita target ya 4 kursi lah ya. Kita udah melihat memetakan dapil-dapil yang potensial mendapatkan kursi gitu ya. Kalau untuk kota Jogja kita target 1 praksi. Ya. Sleman bisa jadi ya 1 praksi lah. Gunung Kidul ya. Juga Bantul. Ya. Begitu juga dengan Kulon Progo. Karena memang infrastruktur partai saat ini siap, Mas. Ya. Berbeda di tahun 2019. Saat ini kita caleg kita dari 283 gitu kan hampir 260, Mas. Ya, dulu 2019 hanya 53 atau 52 orang. Ya. Tapi juga signifikan juga ya suaranya. Kita dulu 47.000, Mas, untuk suara SDIY-nya. 47.000. Akhirnya mendapatkan 1 wakil di provinsi. Di dapil kota. Dapil kota provinsi. DIY. Yang lainnya belum ada nih. Belum ada, Mas. Artinya bahwa fraksi bisa ditargetkan ada di beberapa DPRD bisa di luar kota dan Sleman. Saya melihat Bantul juga potensi potensi. Fraksi. Ya, potensi 1 fraksi. Bahkan Bantul itu juga calegnya penuh, Mas. Caleg untuk kabupaten kotanya penuh. Ya. Yang di 2019 hanya nggak kurang dari 10 orang. Tapi sekarang ini 45 calegnya. Oke. Terakhir, Mas. Bro Komar. Ini jadi keliru-keliru terus nih antara bro saya agak-agak ke distract sedikit nih. Iya. Keseringan dengan partai lain. Keseringan partai lain. Hanya PSI yang pakai bro gitu, brosis ya kan. Presidensial threshold 2019 PSI belum bisa memenuhi itu. Bagaimana tahun depan? Jadi PT itu 4% ya. 4%. 4% dari suara sah nasional, ya, bukan dari kursi. Ya. Saya yakin ya PSI dapat PT, ya. Bahkan lebih, Mas. Ya. Abstraksinya begini, di tahun 2019, ya, kita itu caleg kita tidak lebih dari 3.000, 2.000 sekian, nasional, Mas. Dan pada waktu itu, ya, survei kita terakhir mau pemilu, ya, kita dapat 0,3%. 19 ya? 2019. 2019, 0,3%, Mas. Survei pada itu. Kemudian, ya, tingkat ya keterkenalan PSI itu di angka 39%, Mas. Tinggi dong. Dikenal, bukan disukain nih. Ya. Disukain 0,3%, Mas. Calegnya hanya 2.000 sekian, hampir 3.000. Akhirnya pemilu, kita dapat suara 2,7 juta. Dengan persentase 1,89%. Ya. 2, lebih kurangnya nih. Kurang 2, sekian ya. 2024 sekarang ini ya, caleg kita kalau dulu calegnya 2.000 sekian, sekarang 12.000, Mas, seluruh Indonesia. 2024 caleg kita 12.000 ya, baik DPRD kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI, seluruhnya saya bilang. Kemudian ya, tingkat keterkenalan PSI saat ini ya 48%, hampir 50% dikenal. Ya. Dengan beberapa lembaga survei ada yang mengatakan 1,1, 2, sekian, 3, ada 5%. Yang sangat bervariatif. Dan ini masih ada waktu 6 bulan lagi. Belanda masih jauh nih, bro. Saya yakin ya dapat dipastikan ya PSI 2024 dapat PT. Dapat PT. Dan ketika dapat PT, yang pertama kita suarakan, yang pertama kita perjuangkan adalah BPJS gratis, Mas. Dan itu mungkin. Dalam politik itu Mas, sesuatu yang nggak mungkin itu harus menjadi mungkin. Itu baru menarik. Banyak nih yang skeptis tentang itu nih. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kita udah bicara sama Pak Jokowi.
Dimungkinkan BPJS gratis tuh kata Pak Jokowi, Mas. Soalnya ada suara yang ngomong bayar aja kayak gini gimana gratis gitu. Pelayanannya. Itu lain persoalan. Masalah pelayanan itu lain persoalan. Nah, itu. Mas, butuhnya nggak banyak kok. 113,7 triliun. Pembiayaan bantuan iuran itu udah hampir setengah, ya, 60 sekian miliar, triliun. Artinya kita mencari ya sekitar 50 sekian triliun. Bisa, Mas, 50 sekian triliun kok. Negara ini kelola dengan cara yang benar, nggak korup. Sekarang tiap bayangkan seorang kader partai bisa korup 8 triliun, Mas. Ini hanya butuh asal negara nggak dikorup, Mas. Yakin bisa. Dan PSI harus optimis itu. Yang pertama diteriakkan itu. PSI, PT, BPJS gratis. Ya. Dan itu janji PSI. Oke. Itu. Sebelum akhir, sedikit dong. PSI capres kemana nih? Capres, ya kita gini, Mas. Ya, ibarat cinta ditolak kan, hidup ini nggak boleh berakhir, Mas. Gitu. Harus mencari cinta lain gitu ya. Berarti kemarin ditolak ya? Ya kita ditolak gitu lah, kira-kira begitu ya. Tapi kan hidup ini kan nggak boleh berakhir. Tetap harus mencari tambatan hati, jati diri dan cinta baru gitu ya. Belum tentu juga ya. Tapi sampai saat ini memang belum ada ya. Kunjungan kemarin menjadi sinyalemen kah yang sempat ramai? Ya itu biasa kan. Ya dulu 2019 setelah pemilu kita teriak-teriak ya. Tiba-tiba masak atau makan nasi goreng bareng, biasa aja kok. Ya Pak Prabowo itu memang ini ya, punya jiwa kenegarawanan luar biasa ya. Ketika setelah beliau kalah, diajak makan nasi goreng ya sama Bu Mega juga mau kok, Mas. Jadi nggak masalah menurut saya. Ya datang ke PSI ya itu biasa menurut saya. Kapan deklarasi resmi disampaikan? Belum, Mas, belum. Masih dalam waktu dekat atau masih menimbang masih penjajakan. Masih penjajakan ya. Tapi yang jelas ke Pak Anies nggak mungkin PSI. Ya. Kalau nggak ke Pak Ganjar ya ke Pak Prabowo pastilah. Yang partai politik kan harus ini ya mendukung atau mengusung. Oke. Siap Bro Komarudin. Siap. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke studio kita. Siap Bro, makasih Bro. Sukses selalu buat PSI, Semangat, teman-teman Bro. di DI juga di kabupaten kota. Semoga banyak yang dapat fraksi. Alhamdulillah. Bisa menampung dan menyuarakan siap Bro. Aspirasi anak muda di DI. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Begitu teman-teman, obrolan kita kali ini bersama Kamarudin, Ketua DPW PSI DIY, bertemu bersama saya lagi di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.